Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa huwa ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma' bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sebelum kita mulai kajian kita, mari bersama-sama kita bertawasul. Kita kirim hadiah wabil khusus kepada para guru kita, orang tua kita yang sudah mendahului. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'aka dinaka ya Habiballah min latu adam ila yaumil qiyamah. Wa nahususan ila jamil ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khulafa'ur rasyidin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa li jami'it tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin khususan ila Bashar Qarni wa khususan ila Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Summa ila musannifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandar wa li jami' awliyaika ya Allah minal laqatab wal anjab wasadat wal ahbab wa nujaba wa ruqaba wal afdal wal awrad wa rijal ghaib wa rijal waqad biada zambi anna Allah yuhdi darajatihim bil jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila murabbihuna wa syaikhana al-mu'mid Abah Kiai Ismail Prawira Kusuma bin Akhir Raden Sudarmatis. Wali jami abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa khususan ila arwahi, sebutin orang tuanya, kakek neneknya yang meninggal. Haji Sanin bin Haji Arsan, Haji Arsan, Haji Arsan. Anna Allah yataghatha birrahmah wal maghfirah. Anna Allah yuridu darajatihim bil jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Litaqarrabina ila Allah ta'ala wa limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqadhi hajatina min hawaijid dunya wal hawaijil akhirah. Linailina rizqan halalan thayyiban barakan nafi'an fil ibadah wa fid din wad dunya wal akhirah. Wali ashabina al-mardu li shifaihim wa li dawami afiyatihim wa khususan li maqasidina wa jami' hajatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amihi. Gimana kabarnya teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah, lebih baik, lebih berkah, lebih bermanfaat. Allahu Akbar. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita sekaligus teman pejuang kita, mujahid dan mujahidah yang baru Takwinul Ummah, yakni Ustadz Gunawan beserta istri. Nanti insya Allah setelah kajian ada perkenalan dari beliau, karena ada teman-teman yang belum lengkap. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak ta'aruf. Kalau kenal maka disayang-sayang. Masuk. Yakin. Masak air biar matang. Udah kenal. Nah, Dibuli-buli. kita mulai kajian kitab Sarul Hikam di hikmah yang ke-26 lanjutannya, atau pasal 26, masih halaman 25 yang sisi pinggirnya. Secara teks makalahnya sudah saya share di grup. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Min alamatin najhi fin nihayah arruju ilallah fil bidayah. Udah ketemu? Yang tengah-tengah itu di samping manong, ketemu manong, pinggir manong, halaman 25, halaman 25 pinggir dalam kurung matannya itu min alamatin najhi, antos tos parantos, min alamatin najhi ikut tetap setengah saking tondo-tondo lulus. Min alamati di antara tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan. Alamat itu artinya tanda, ciri, tetenger. Kalau Ayu Ting Ting mah alamat itu alamat palsu. Tapi di sini tanda-tanda an-najhi, kesuksesan, keberhasilan. Keberhasilan dalam apa ini? Pastinya dalam suluk. Karena di kitab Hikam pembahasannya. Kalau di kitab Safinah beda lagi. Kalau di kitab Tijan beda lagi. Ya. Mustaknya apa ini? Mustaknya kita tentang tasawuf. Min alamatin najhi, di antara tanda-tanda dari kesuksesan murid dalam bersuluk. Apa itu suluk? Apa itu murid? Masih ingat? Murid itu adalah orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bisa sampai kepada Allah. Suluk itu apa? Suluk itu adalah seorang murid yang berjalan menuju kepada Allah. Perjalanan menuju kepada Allah. Nah, tanda-tanda dari keberhasilan seorang murid, ya, itu apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu adalah fin nihayati arruju ilallahi fil bidayah. Di antara tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan murid fin nihayah, di akhir daripada suluknya itu, perjalanan rohaninya itu apa? Arruju utawi balik ilallahi maring Allah. Balik di sini nanti dalam sarahnya adalah ada apa? Ada tawakkul wal isti'anah. Bertawakal hanya bersandar.
Arruju balik ilallahi maring Allah fil bidayati ing dalem pira-pira kawitan. Fil bidayati di permulaan, di titik start. Ahlan. Fil bidayati di awal mula suluk perjalanan rohani itu. Min alamatin najhi fin nihayah. Di antara tanda-tanda keberhasilan seorang murid fin nihayah di dalam pengakhiran, fin nihayah di akhir-akhir perjalanannya, perjalanan dalam rangka menuju ke Allah. Apa itu tanda-tandanya? Arruju, tanda-tandanya kembali ilallahi kepada Allah fil bidayah ketika awal mula. Jadi udah dari mulai awal mula itu sudah harus segala sesuatunya disandarkan. Sudah harus segala sesuatunya diiktimadkan, ya. Sudah harus segala sesuatunya dipasrahkan kepada Allah. Bidayatul muridi utawi permulaan. Bidayah itu artinya permulaan. Al muridi murid dalam penjelasannya. Minal umumi saking keumuman. Jadi kebanyakan murid yang umum atau yang lazim liziyadati hal. Apa liziyadati hal itu? Memperbanyak ahwal. Apa ahwal itu? Mujahadah, riyadhah. Biasanya orang-orang yang baru pertama kali mengenal Allah itu banyak wiridan, banyak zikiran. Puasa ini, puasa itu, zikir ini, zikir itu. Amaliyah ini, amaliyah itu. Udah pokoknya ditampung semua tuh. Semangat menggebu-gebu. Pasti segala sesuatu yang awal juga ya. Guru baru biasa semangat ini. Iya. Iya kan? Iya. Jangan lupa guru lama juga jauh lebih semangat. Iya. Kendor, guru lama kendor. Kendor. Biasanya awal-awal menggebu-gebu semangat. Ya kan? Wah, perjuangannya benar-benar sangat-sangat menggetirkan. Nah, jangan sampai di awal-awal semangat, nanti pas tengah-tengah agak kendor, pas akhir-akhir tambah Kendor. Jangan seperti itu. Kata Ibnu Athaillah, tanda daripada kesuksesan seorang murid itu di akhir itu tetap kembalikan kepada Allah dan tetap terus sesuai awalnya dia semangat, pertengahan semangat sampai akhir juga tambah semangat. Nah, permulaan murid kepada awamnya seluruh murid itu kelihatan dari awal ziyadah, ada penambahan terus dalam ahwalnya, dalam mujahadahnya, dalam riyadohnya, usulihi untuk bisa sampai kepada Allah. Faman sohaha bidayatuhu, faman maka utawi sapa wong, sapa murid sohaha iku bener, ya, baik bidayatuhu dalam permulaan suluknya itu, perjalanan rohaninya. Kalau yang benar yang seperti apa katanya? Birruju, yaitu adalah yang kembali ilallahi maring Allah, wa tawakkuli dan pasrah, tawakal alaihi ngatasé Allah, wal isti'anat dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Jadi 3 di sini. Kalau ingin sukses dalam perjalanan rohani kita ini untuk bisa sampai kepada Allah, pertama selalu semuanya dikembalikan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Yang kedua tawakal, pasrahkan kepada Allah. Tidak memasrahkan, bersandarkan kepada amaliyah-amaliyah kita, tapi kita tetap sandarkan, pasrahkan kepada Allah. Wal isti'anah dan terus meminta pertolongan dari Allah itu. Kalau kiai saya selalu mengingatkan, perjalanan suluk itu ibaratkan lari maraton. Teman-teman tahu kan lari maraton? Lari yang ngos-ngosan, panjang banget maraton kan. Bukan hanya dibutuhkan semangat yang menggebu-gebu, tapi juga diiringi dengan napas yang panjang. Jangan awal-awal semangat, pas dalam pertengahan ada godaan, nih ada job, nih ada proyek, nih ada peluang, ada cuan-cuan, Nah, kegiur. Gitu, harus istiqomah dan terus tajdid, memperbaharui niat, waziyadah dan menambah
kebaikan-kebaikan terus. Maka disinilah waktunya kita untuk saling watawassau bil haq watawassau bis saling menasehati. Dalam perjalanan menuju Allah itu paling enak memang bareng-bareng. Sama ketika kita mendaki gunung, enakan sendirian apa enakan bareng-bareng? Bareng-bareng. Manong pernah ke mana Manong? Ya ke Gunung Jati, Ke Gunung Jati. Naik gunung bareng-bareng sendiri naik gunung. Kalau naik gunung sendiri dimakan serigala mati sendiri, dimakan harimau mati sendiri, nggak ada yang ngubur, nggak ada yang Biar nolong. nggak ajak-ajak Ustaz. ke Banten, Manong mah. Manong tanya. Gunung Nah, gitu. Gunung naon ya? Nah kita ini Meru. sedang mendaki apa puncak gunung hakikat Makrifat. Gunung Hakikat, Ya. ternyata. untuk bisa nyampe kepada Allah bareng-bareng. Ketika ada yang terpleset, ada yang narik gitu. Ketika ada yang hilaf, ada yang ngingetin. Enaknya bareng-bareng gitu. Ketika ada misalnya rintangan bisa diselesaikan bersama-sama. Flashnya dicomlokin lagi. Nah, maka dari itu adanya ngaji hikam ini sebenarnya kita untuk sama-sama memperkuat, memperkokoh ya apa semangat kita, tekad kita ya agar tetap dalam satu lingkaran kebersamaan. Jangan bercerai-berai. Siapa orang yang bercerai-berai keluar dari persatuan, maka tunggulah kehancurannya. Siapa yo yang pernah Ayo bersatu kita tuh. Mari kita satukan kepala. Mari kita satukan kepala. Maka kurikulum hikam ini adalah kurikulum yang sebetulnya mah sudah bagus, sudah enak, tinggal ngikutin. Karena banyak aulia itu memakai kurikulum hikam ini bisa sampai kepada Allah. Ya, kita nggak usah pusing gimana cara-caranya, udah ikutin aja apa yang sudah aulia lalui melalui kurikulum hikam ini. Karena ini semua adalah jejak-jejak daripada kekasih-kekasih Allah yang bisa kita tuturi. Contoh misalnya Wali Songo. Wali Songo itu kental sekali dengan tasawuf. Bahkan seorang Romo Amis Yunoto mengatakan dan bangga kepada Wali Songo. Wali Songo itu bisa menyebar agama Islam, menyebarkan agama Islam hanya dengan kurun waktu kurang dari 50 tahun. Seluruh senusantara ini beragama Islam dengan Wali Songo. Dengan metode apa? Metode tasawuf. Metode apa? Budaya tradisi. Contoh yang paling kita kenal adalah metode kalimat sodo. Apa itu Pak Ulul? Kalimat sodo. Kalimo sodo. Ya. Maca sahadat ya. Iya. Bersahadat. Jadi setiap ada pewayangan, Diawali. kalau masuk tiketnya sekarang itu bayar, misalnya kita mau masuk apa waterpark gitu ya, 50.000. Itu ketika zaman Wali Songo kalau mau nonton pertunjukan pewayangannya Wali Songo cuman baca sahadat. Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk udah. Sekarang nonton bioskop 25.000 Ustaz. Tapi ya sahadat juga. Kenapa? Karena menanamkan ya benih-benih tauhid, benih-benih tasawuf itu dari budaya, ya, dari tradisi, biar tidak janggal, biar tidak kontra gitu loh. Maka tradisi-tradisi dahulu peninggalan India itu kan masih tetap dipakai, ya agar tidak kontras, tapi tetap diberi nilai-nilai keislaman. Itu cerdasnya Wali Songo. Dan metodenya metode tasawuf filsafat. Tasawuf tidak lepas dari filsafat, filsafat juga tidak lepas daripada tasawuf. Apa itu filsafat? Filsafat itu adalah suatu metodologi keilmuan untuk menggali suatu kebenaran. Contoh misalnya gini, suatu ilmu ketika masih dipertanyakan masih dalam bentuk filsafat, tapi kalau sudah selesai dalam pertanyaan sudah berbentuk ilmu. Ilmu biologi misalnya kan, tentang sistem metabolisme tubuh gitu kan, tentang sistem apa fotosintesis. Ketika masih diulik, ditanya-tanya terus, belum jadi ilmu biologi. Tapi kalau sudah selesai, maka jadilah suatu ilmu. Maka induk daripada ilmu itu filsafat. Begitu pula
dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan apa? Falsafah. Apa itu falsafah? Mun cara urang mah naon teh manong? Paribahasanya. Peribahasa. Yang bisa membuat kita untuk bisa semangat. Ada hal-hal yang banyak vakum orang itu, misal gini, orang bisa bahagia ya kan dengan kaya gitu. Itu kan sempit sekali ya kan pemikirannya. Padahal tanpa harus kaya pun orang bisa bahagia. Maka dikatakan oleh Imam Ali itu, siapa orang yang merasa bahagia dengan kaya, maka sesungguhnya selama-lamanya dia dalam keadaan fakir. Karena terlalu sempit, untuk bahagia aja harus kaya. Padahal kita dengan kongkong-kongkong ngobrol-ngobrol gini aja kan bisa senang-senang, ketawa-ketawa, bahagia. Ya nggak Pak Ulul? Siap. Pada dok, tanpa harus punya duit berhamburan. Yang penting makan. Maka itu Pakai duit. definisinya. Yang penting makan, titik-titik shopping. Enggak, ini mami dapat. Mun cara orang Sunda mah usaha teh ulah ningali naon hasilna. Nu penting mah saeutik tapi nirilik gitu. Ditambah berkah. Peneliti. Jangan terlalu melihat hasilnya. Yang penting mah sedikit tapi lancar. Ditambah berkah. Saeutik tapi mahi. Saeutik mahi ya bisa. Pengennya banyak lancar. Cukup. Lagi banyak lancar. Mahi jeung shopping, jeung skincare, jeung Jadi gitu. Ada jeng-jengnya. Ya, maka kita belajar tasawuf ini, bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita pahami di sini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam ruang lingkup tasawufnya, tapi dalam ruang lingkup yang lain juga, dalam mendidik anak-anak, dalam mendidik istri, mendidik anak, dalam ruang lingkup kekeluargaan maupun dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Nah, di sini lagi dikatakan ayyusilahu ilaihi. Untuk bisa sampai si murid kepada Allah. La ala a'malihi. Orang ing atase piro-piro a'male si murid. Al maklumat. Amal kan cacat. Jadi sampai wusulnya seorang murid itu bukan karena amal-amalnya, wirid-wiridnya, zikir-zikirnya. Padahal wirid-wirid, zikir-zikirnya juga banyak yang cacat. Tapi dengan apa? Dengan dia kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan meminta pertolongan selalu kepada Allah. Itu 3 hal itu yang perlu digarisbawahi, yang perlu di dalam kanda kurungkan, yang perlu di dalam catatan teman-teman itu. Ar-ruju ilallah wa tawakkul alaihi wal isti'anati bihi. Yusilu ilahi, akan sampai kepada Allah. La ala amalihi, bukan karena atas amal-amal murid. Al-maklumat, maklulat yang jelek, yang cacat. Karena setiap amal kita tuh sebenarnya tuh jauh daripada kesempurnaan. Kalau ibaratkan takaran amal yang sempurna itu seperti ini misalnya takarannya, itu kita jauh banget untuk bisa nyampe kepada derajat takaran amal yang sempurna. Apalagi kita bersandar dengan amal kita. Maka berkali-kali saya katakan, orang yang masuk surga bukan karena amalnya. Orang yang dapat pahala, yang dapat ganjaran dari Allah, bukan karena aurat-auratnya, tapi semata-mata karena belas kasih Allah. Semata-mata karena kasih sayang Allah. Maka yang terus selalu kita mintakan itu apa? Belas kasih Allah. Yang selalu harus terus kita ngemis itu apa? Belas kasih, permohonan pertolongan dari Allah. Najaha fi nihayatihi. Najaha mangka lulus fi nihayatihi, ing dalam terakhirnya pungkasan si murid tersebut. Au hasola ay tegese hasola, sampai
lahu maring murid maring eman al-wusul kepada teka tumeka sampai wa amman alaihi minar ruju'i minat tariqi wa amman lan paring aman sapa alaihi ing atase Allah minar ruju'i saking balik kembali minat tariqi dari jadi gini, banyak orang itu sebenarnya sebentar lagi sudah akan sampai kepada satu tujuan. Kita pernah baca satu novel, mungkin teman-teman di era tahun 2000-an ya, ada novel namanya itu 5 cm. Udah di film Ustaz, udah di film itu mah. Novel terus difilmkan kan, Iya. diadopsi dari novel. Awalnya novel dulu, saya baca novelnya. Kayak film Underweek. Jadi apa maksud 5 cm itu? Maksudnya adalah para kelompok anak-anak muda yang sedang mendaki. Itu gunung apa? Mahimeru ya? Mahimeru. Mahe. Mahe mah tuh cukup. Mahe. 5 meter 5 cm lagi mau sampai, merasa dia udah lelah, udah putus asa, balik kanan bubar. Padahal tinggal sebentar lagi. Nah gitu, kita dalam suluk menuju Allah tuh kadang seperti itu. Kita sudah merasa bosan dengan aurat-aurat kita, kewiridan mereka. Rizki masih gini-gini aja nih. Motor masih motor dok-dokan aja. Nggak ganti-ganti. Kapan kebeli perok? Aerok itu sejenis tikus. Kapan kebeli apa? Alphard. Siting. Fiction gitu kan, kayak motornya Pak Ulul. Sekarang CBR. Kapan kebeli Avanza? Amin. Wirid udah was kan. Ntar udah kebeli dijual lagi Berbusa. biar pajaknya selesai. Akhirnya nyerah. Pas soulmate-nya sahabatnya misalnya nih Pak Dado dengan Pak Atmaja sama Pak Dado dengan Pak Juanda. Misalnya Pak Dadonya nyerah gitu, Pak Juanda masih terus yang ngewirid. Besoknya Pak Juanda bisa kebeli. Masya Allah. Ya kan. Amin. Jam lagi bete. Padahal sebentar lagi tinggal. Asal mau anteng sebentar lagi nyaman. Bukan Anteng Rizky, udah. Ustaz, bukan Rizky. Ini lagi ngambil contoh. Ambil contoh. Kisah. Dengerin apa? Kan contohnya juga bukan Rizky. Udah deh, pinupin, udah deh. Orang dengerin. Gitu. Ngomong mulu. Mikir Dalam jelas. kehidupan bersuluk juga gitu. Kalian berdekatan sih. Padahal kita ini sebentar lagi mau sampai gitu kan, akan disambut oleh Allah. Marhaban kata Allah kan. Ya kan, tola al-badru disambut. Kita udah nyerah duluan, merasa bosen gini-gini terus, merasa capek, lelah, akhirnya balik kanan Bubar jalan. Itu. Jadi novel 5 cm sebenarnya banyak hikmahnya itu. Bagus. Ya, bagus itu. Ya kita nonton lagi itu. Enggak, saya Enggak, saat lebih seru kita naik langsung. Nah, bener. Bagus. Saya mau Ayo. beli Kapan? Waman Besok libur. lam yusohi waman utawi sapa uang sapa murid lam yusohi iko ora dibeneraken ya sohaha yusohihu majhul tidak dibenarkan dalika atas perbuatan-perbuatan di atas itu aibima dzakarnahu yang telah disebutkan. Apa itu yang telah disebutkan, yang bersandar kepada amal-amaliyahnya, bersandar pada dirinya, itu ingqata'a maka terputus waraja amin haitsuja'a dan akan balik saking segala apa yang telah dia lakukan, yang telah dia mulai. Qala ba'dul arifin wis ngucap sawareh saking pirang-pirang wong arif, pirang-pirang wong bijak bestari, manzonna sopo wong sopo murid zonna yang menganggap annahu sesungguhnya dirinya wong itu yasilu sampai ilallahi maring Allah bi ghairillahi tanpa dengan pertolongan Allah.
tanpa dengan maunahnya Allah, dukungannya Allah, kekuatannya Allah, maka dia akan terputus, terhenti. Ada orang-orang yang menganggap dirinya itu bisa tanpa ditolong oleh Allah, bisa tanpa didukung, diberi kekuatan oleh Allah, maka sesungguhnya dia telah terhenti, terputus dari perjalanan suci itu. Nah, ada yang mengandalkan kepada amal-amaliyahnya, ada di sini. Mengandalkan kepada ibadah-ibadahnya, mengandalkan kepada semangat dirinya. Saya mau orangnya selalu semangat. Padahal Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kata Allah, dibikin melehoy ya melehoy. Dibikin malas ya malas. Kenapa? Karena manusia itu, kalau guru saya itu statis gitu loh. Tidak seperti malaikat. Kalau malaikat tuh misalnya selalu benar-benar terus melakukan kebaikan. Kalau misalnya setan jelek-jelek terus melakukan kesalahan. Tapi kalau malaikat tuh statis dan dinamis, kadang melakukan kebaikan, kebenaran, amal-amal soleh, dan terkadang juga dia bisa terjerumus melakukan kesalahan dan kezoliman. Maka hati-hati dengan yang statis dinamis ini, sifat manusia. Jangan merasa, oh saya mau kuat imannya. Si iman kuat tapi si imin tuh kuat ya. Iman kuat tapi nafsu tidak kuat. Karena nafsu itu godaan yang paling sangat-sangat beringas. Kalau setan tuh masih pelan-pelan nariknya kita kepada kemaksiatan, tapi nafsu mau langsung diseret kita. Maka hati-hati dengan keyakinan diri berdasarkan kepada diri sendiri, bukan karena Allah. Wa man ista'ana maka sapa wong ista'ana iku nyuhun pitulung, yang meminta pertolongan ala ibadatillahi ing atase ibadatillah, beribadahnya kepada Allah itu. Binafsihi kalawan dirina iku uang, kalawan nafsu dirinya itu. Wa kulli ila nafsi, maka sungguh dia telah bergantung pada dirinya sendiri. Siapa orang yang bersandar kepada amal-amal ibadah, kepada perbuatan-perbuatan ibadahnya itu, beratasnamakan dirinya, maka sesungguhnya dia telah bergantung kepada nafsu. Hati-hati, banyak amal-amal yang baik diboncengi oleh nafsu. Sedekah misalnya kepada anak yatim, kepada fakir, jompo, bagus sedekahnya, tapi ada nafsu di situ. Oh, di sini yang paling banyak sedekahnya saya. Di sini yang paling sering sedekahnya tiap bulan nyantrin anak yatim saya. Kalau bukan saya mah nggak bakalan ada anak yatim yang bisa makan bekakak ayam. Itu hati-hati yang seperti itu. Kalau bukan karena saya nih jalan nih nggak bakal bagus kayak gini, dicor kayak gini. Saya ini pemerintah pada diem baik. Saya yang bikin masjid itu kubahnya bagus, menara bagus saya. Itu yang namanya ibadah amal soleh yang diboncingi, ditunggangi oleh nafsu. Hati-hati. Jauh bisa sampai kepada Allah kalau seperti itu. Kenapa? Karena masih terbersit nafsu yang menyelimut dalam dirinya, yang bersembunyi dalam lubuk hatinya. Maka hati-hati dengan nafsu. Nah, maka kalau sekarang teman-teman beribadah, pastikan ibadahnya karena Allah apa karena nafsu. Kalau masih pengen dapat pujian dari istri, karena nafsu. Masih pengen dapat sanjungan dari suami, pasti karena nafsu. Ya, kalau yang karena Allah tuh rek dipuji, rek ente, ayo terus. Jangan sampai pas lagi wirid malam-malam istrinya masih tidur nyenyak, biar istrinya dengar wiridnya dikerasin. Wiridnya, wah suami saya ini semangat malam-malam dingin-dingin gini. Kode Tetap berzikir. abis dikir panas. Ya kipasan atuh.
Gitu ya. Hati-hati dengan nafsu, dengan amal-amal ibadah yang diboncengi nafsu. Maka kita persiapkan bekal kita untuk menuju Allah, untuk nanti akan berjumpa dengan Allah. Fatajawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Fatazawwadu, maka berbekallah. Fa inna, maka sesungguhnya khairu, sebaik-baiknya, zadit taqwa, bekal itu adalah takwa. Karena keseharian kita ini bersahabat dengan kematian, teman-teman. Pak Dado habis ini sama Pak Juanda pulang ke rumah naik motor itu bersahabat banget sama kematian. Nggak tahu ada kontainer misalnya di depan jeger gitu kan. Bersahabat banget. Saya juga tadi berangkat dari Sukatani ke sini ketemu mobil losbak. Saya ngantuk banget tadi, tahu ya Allah di depan. Itu kan dekat dengan kematian. Kenapa? Karena kematian itu yang akan kita hadapi. Mal'ata qoribun. Ya, kata para alim ulama itu. Lupa saya siapa yang mengatakan mal'ata. Sesuatu yang akan datang, qoribun, itu dekat. Wa malfata ba'idun. Dan sesuatu yang berlalu itu akan menjauh. 1 menit yang lalu nih, ya, itu jauh banget karena sudah kita lewati. Tapi kematian, yaumul hisab, yaumul qiyamah, dekat banget. Bagaimana itu taring-taring malaikat maut datang menyamperi kita itu, kebayang nggak sih? Iya sih, itu lagi Ya. kayak gitu kan. Begitu dekatnya. Maka yang dekat itu yang dipersiapkan yang lalu ialah berlalu. Kita buka lembaran baru. Malah nyanyi. Berarti dia ingat dengan masa lalunya itu Pak Juanda. Malah nyanyi. Dengan tak emo. Bini lu malah nyanyi. Adut ya. Sampai Paul dong. Kacau. Si malah nyanyi. Adut. Lagu dangdut kan itu mah ya. Efek baru Jumat. Nah gitu. Ada di bawah umur. Jadi jangan sampai Iya lupa. kita meyakini kita punya falsafah bahwasanya apa tadi, kebahagiaan itu kita bisa merasakan kebahagiaan itu hanya dengan kekayaan. Atau gini, kita bisa kenyang itu karena makan. Nggak boleh tuh kayak gitu. Maka selama-lamanya kita akan merasa lapar. Kita merasa dengan kita makan kita kenyang. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang mengenyangkan sesungguhnya Allah. Ada banyak orang yang tanpa harus makan bisa kenyang. Bingung jadi saya ceritain malam ini. Hah? Cerita yang Iya, semalam? iya. Ya, sama ya. Iya, iya. Ya iya Ustaz, sama Iya. banget ini. Siapa yang nyeritain? Di Iya. kampung 17 Agustusan ada kiai nyeritain ini juga nih. Iya, udah. Jangan mendahului. Gitu. Jangan sampai kita meyakini kita kenyang karena makan. Kita pintar karena kita sekolah gitu kan. Misalnya kita kuat gitu kan karena kita minum obat kuat misalnya. Jamu ayah. Jamu ayah, rumah nong ya? Cap kobra ya tamanongnya. Jamu Buaya. Jamu Cap eklek. buaya. Dia pengalaman dia kayaknya. Katanya kan dulu pre ini ya. Saya beli manong langsung diumpetin manong. Sama istri saya kemana kata saya nyari. Ustaz panas, habis 2 botol. Pengalaman dia. Abis 2 botol. 2 botol panas Ustaz. Manong, kuat nama ente, panas namanya. Gitu. Jangan sampai kita beranggapan kita kuat karena minum obat kuat. Ya kan? Kita kaya karena kita susah payah, jerih payah berjuang gitu kan mencari kekayaan. Kita pintar karena kita membaca. Bukan. Ya, kita bisa seperti itu karena Allah. Karena ada orang yang tanpa harus belajar bisa langsung pintar. Betul Ustaz. Ada orang yang bisa kuat tanpa harus minum obat kuat. Ada orang yang Kenyang tanpa kenyang harus tanpa makan. harus makan. Maka
pastikan selalu apapun yang kita lakukan tidak akan bisa berhasil kecuali Allah yang memberhasilkan. Gitu. Allah yang menolong, Allah yang membantu. Maka tadi itu kita kembalikan. Pertama itu apa? Kembali ke Allah, rujuk ila Allah, tawakul, pasrah kepada Allah, wal isti'anah, dan selalu minta pertolongan. Itu kunci agar bisa usul kepada Allah. Menurut pasal 29 di kitab Syarul Hikmah. Maka pengajian ini cuman hanya sekedar duduk manis, ngobrol kongkong, minum makan gorengan, makan jeruk. Tapi harus ada hasilnya, pulang punya bekal, bawa bekal. Bu Epi pulang ditanya sama suaminya ikut ngaji tadi. Iya, apa aja hasilnya? Jeruk. Jeruk hasilnya, oleh-olehnya apa? Kan suka ditanya istri saya kalau habis pengajian suka saya tes itu. Ada misalnya rajaban rumah muludang. Berkat. Apa materinya tadi gitu kan. Orang berkat. Kalau nggak bisa jawab, besok nggak dapat uang jajan. Barangkali karena Allah. Ya Ustaz ya. Benar. Mana berkali karena Allah ya Ustaz ya. Dulu tuh didikan ayah saya, kakek saya kayak gitu. Kayak almarhum Abah Ismail itu. Untuk bisa beli sepeda aja misalnya, kakek saya suka lihat. Atau bisa beli sepatu harus ranking 1 dulu. Didik sampai segitu. Kalau ranking 1 dibeli sepatu yang bagus. Kalau nggak ranking 1 ya butut aja pakai batu. Jadi ada semangat. Ya, nanti ditambah uang jajannya, uang belanjanya. Kalau bisa jawab pertanyaannya. Apa aja tadi materinya. Biar ada hasilnya. Ya, dicatat. Insya Allah suatu waktu bisa dibuka lagi kitabnya. Ini di kitab saya banyak catatan bekas dulu ngaji. Wah, acak-acakan nggak apa-apa. Tapi nanti ada jejaknya barangkali nanti. Anaknya ngaji kitab hikam lagi kan bekas coretan emaknya dulu. Aduh, mas saya ngaji hikam juga, saya ngaji hikam, nanti cucunya ngaji hikam, udah terus. Ada kebanggaan, ya kan, alhamdulillah, tidak putus berarti itu. Apa? Tongkat estafet ngaji hikam itu. Obornya nggak putus. Nah, maka teman-teman dengan ngaji hikam ini sebetulnya kita memperkuat kuda-kuda rohani kita. Amin. Agar tidak goyah, ya diselengkat oleh nafsu-nafsu yang jahat. Ya kan kalau dunia persilatan gitu harus kuat kuda-kudanya. Nah, dulu zaman saya silat tapak suci itu kuda-kuda. Belajar kuda-kuda udah sampai 5 bulan kuda-kuda terus nggak main-main. 2 tahun runtuh ya. Ini bukan kuda-kuda, sapi-sapi. Kapan sapi-sapinya gitu. Gitu ya. Kuda-kuda mulu. Kuda-kuda terus biar kuat. Diselengkatin ya. Nah, itu sama. Kuda-kuda tuh ibarat bangunan tuh pondasi. Kalau tanpa kuda-kuda serangan apapun percuma Ustaz. Guru PJOK mah pasti paham. Ini guru Kalau batu warna di belakang mah malitainya. Nah, kuda-kuda itu ibarat bangunan tuh pondasi. Ini kalau pondasinya kokoh kuat, insya Allah. Nah, pondasi itu apa? Ini dia. Ya, tauhid, tasawuf. Kalau sudah ininya kokoh kuat, insya Allah, ya Allah yang akan menghampiri kepada kita. Allah yang akan menjemput kita, nyamperin kita ya. Kita melangkah pelan-pelan tapi Allah itu mengejar kita. Seperti apa? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu kan dapat gelar Habibullah, artinya kekasih Allah. Sama Nabi Ibrahim juga Khalilullah, artinya kekasih Allah. Tapi dalam maknanya berbeda, sama-sama kekasih Allah tapi pemaknanya beda. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad, Habibullah maknanya kekasih Allah, itu Allah yang meminang, Allah yang mengejar, Allah yang nyamperin, yang rangkul. Tapi kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, itu Nabi Ibrahim yang mengejar Allah, yang meminang Allah. Maka kita selaku umatnya harus punya motivasi. Masa pemimpin kita Nabi Muhammad bisa, kita juga harus bisa. Jangan selalu orang menjadi komentator doang ya pada dokumen. Jangan cuma menjadi penonton doang, harus jadi pemain. Main. Siapa sih pemain yang menerapkan strategi-strategi ini? Hikam ini strategi semua, cara-cara semua, jalan terabat semua, kata Gus Mik juga. Kalau penonton cuma ngedengerin cerita karomah aulia, tapi nggak pernah dipraktekin. Ya komen aja. Malam ya tidur tetep kan. Padahal tahu padilahnya sholat tahajud.
Padilahnya melek di malam hari. Tahu, tapi nggak mau meraktekin. Sama kita selama akan menjadi penonton. Ya komen ya dong. Nah, maka setelah kita kemarin memperingati hari kemerdekaan, sebelumnya memperingati hijrah, harus benar-benar berubah hijrah, pindah dari kejelekan menuju kebaikan. Harus benar-benar merdeka dari apa? Dari rongrongan hawa nafsu. Dari apa? Dari cengkraman setan-setan. Harus bebas merdeka. Bebas merdeka. Kemarin tuh ada apa konten-konten di Instagram tuh, apa arti merdeka buat Pak Juanda? Ditanyakan buat Pak Dado arti merdeka itu apa? Misalnya buat Manong arti merdeka itu apa, Manong? Ini lagi Bebas cerita. dari segala penjajahan. Di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai. sesuai dengan peri kemanusiaan dan etika lagi memang. Itu masing-masing menjawab dengan pola pikirnya masing-masing kan. Misalnya ditanya kepada saya, ya kan, Yasir, apa arti suatu kemerdekaan? Merdeka dari berbagai macam godaan-godaan setan. Yang terkutuk. Iya, emang. Merdekanya seorang perempuan ketika tidak ada subordinatif. Kode banget. Enggak, sebenarnya Ini kode bagi saya semua. bakal ada pengajian ini sebenarnya mengungkapkan. Kok kode sih ini untuk semua perempuan? Iya ngaji, bukan Merdeka patungan. bukannya. Masalahnya di sini ada Dia mewakili semua. Emang stereotip apa coba? Itu mah nggak denger, berisik. Stereotip. Itu Makanya yang belajar gender. tuh. Belajar gender makanya. Ini apa pada Tahu dong? dia ngerti pada dong. Kok ngomong ke saya? Merdeka bebas tanpa gula, penyakit. Diabetes. Iya, ini makan yang manis-manis mulu. Oh, emang belajar gender makanya. Gua Belajar pernah. dia mah. Gua mah pernah. Lah, di organisasi gua diajarin. Nah, terus kenapa Saran kamu? gender. Ya. Udah, cukup. Kepada ada semua nih. Gitu teman-teman. Jadi bagaimana merasa diri kita ini bebas dari godaan, dari cengkraman, hawa nafsu, setan, dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara terus memohon kepada Allah, berharap terus kepada Allah, mengemis kepada Allah terus. Ya, di waktu sholat kita, apalagi di waktu sujud. Sujud itu adalah puncak tertinggi penghambaan seorang hamba kepada Allah. Allah. Puncaknya di sujud. Bagaimana merasa rendah, hina, dina, gitu kan? Tidak ada apa-apanya di hadapan keagungan kebesaran Allah. 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 Maka yang paling mulia, paling besar derajatnya di antara anggota apa namanya, gerakan-gerakan sholat itu ya waktu sujud. Merasa diri kita kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam ini aja. Misalnya kita sekarang ada di mana? Dengklok ya, Dengklok apa kecamatan? Dengklok kalau dibandingin dengan Kabupaten Karawang, gedean Kabupaten Karawang. Dibandingin dengan Provinsi Jawa Barat, masih gedean Jawa Barat. Dibandingin lagi dengan negara Republik Indonesia, lebih gede lagi negara Republik Indonesia. Dibandingin dengan Asia Tenggara, gedean lagi Asia Tenggara. Dibandingin benua Asia, dibandingin dengan planet bumi, dibandingin dengan apalagi tata surya, galaksi. Bahkan ada 62 miliar galaksi. Di mana kita itu? Sangat surya. kecil. Ya, dibandingkan 62 galaksi masih sangat luas. Nah, maka kita jangan pernah sombong, bersandar Jangan kepada sombong. kemampuan. Karena Ulul, kesombongan itu dengerin. Insyaallah Sombong. kecil di hadapan galaksi-galaksi katanya gitu. Gedean galaksi mau Ulul. Harus terus merasa kosong, Oh. merasa kurang. Ya, belajar dengan siapapun. Dengan anak kecil kita belajar gitu kan, karena anak kecil masih polos, masih suci. Dengan orang tua kita belajar, karena orang tua lebih dahulu, lebih lama, lebih mengetahui makan asam garam. Kepada para penjahat kita belajar. Kenapa kepada para penjahat kita belajar? Ya, karena tidak ada yang tahu. Barangkali Allah menakdirkan besok kita jadi penjahat dan yang penjahat jadi tobat, kan nggak ada yang tahu. Amin. Malah amin jadi jahat.
Gitu. Biasanya Kepada gitu. siapapun harus Orang baik yang tersakiti akan menjadi jahat gitu. terus menghargai, menghormati. Baik ya. Kalau sudah terbentuk sistem itu, ya maka kita selamanya akan terus dilindungi, diarahkan oleh Allah, kemanapun dan dimanapun. Nah, saya kira itu teman-teman untuk kajian pada pasal ke-26 ini, hikmah ke-26 ini. Ada pertanyaan? Mangga silakan dibuka sesi diskusi. Ayo Pak Dado, nanya Pak Dado. Pokoknya dibandingkan Kerawang Rengas Dengklok tetap gede Pak Dado. Sama galaksi-galaksi. Dia Pak Dado. Ayo Pak Dado. Kok saya? Yang lain tuh, masa saya mulus tiap ustaz ngaji Iya, kalau saya saya deh, apa-apa yang nanya. Cari dia. Ayo yang nanya. Cari anak halus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sombong kalau nanya. Mau Kodima. Enggak apa-apa mau Kodima dulu biar sombong katanya kayak. Saya terenyuh tadi tertawa ya. Bisa tadi Rengas Dengklok, gedean Kerawang, gedean tetap jawabannya gedean Dado. Terus pertanyaannya apa? Ini apa? Jangan dia. Pertanyaannya apa ini? Saya sebut ada di hilang pertanyaan. Tanya apa? Tanya ada. Jadi lupa gue, ya nggak mau gede sih. Ternyata gede doang. Nah gini udah. Ingat, Bener ini senyum bener aku tadi, bener. ingat. Aduh, ini kita udah niat ya, innamal a'malu binniyat. Mantap. Segala sesuatu dengan niat. Artinya gini, Niat. kalau menurut saya ya, saya nanya ini, saya belum tahu soalnya. Kita nggak bawa duit nih, kita nggak bawa duit misalkan, nggak bawa duit. merek dia tuh doang. Tapi kita niat. Iya. Nah, Niat apa? kemudian saya bawa duit nih, saya juga niat. Nah, Niat gitu. mau sedekah, niat apa Ya, niatnya? ya sedekah lah, bawa duit kan Oh, sedekah. niatnya niat apa? Niat beli bala-balan, niat sedekah. Nggak jelas. Sedekah. Abu-abu hidupnya Nah, sih. dengan niat itu arti konteksnya teh lebih afdol mana nih? Kita udah niat tapi nggak bawa duit sedekah. Tapi Ya, Abdul, kita bawa niat duit. bawa duit tapi nggak disedekahin. Oh. Apa itu artinya naon teh gitu? Apa masih paham lah Ustaz? Niat Paham. doang. Artinya gua kagak Ustaz ngerti maklum, gitu. emang Tapi dua-duanya nggak sedekah nih ya. Nggak sedekah dua-duanya. Ya, dua-duanya nggak sedekah. Ya nggak Abdul. Kalau dilihat paling abdol yang nggak bawa duit, Nah, tapi dia punya niat. Yesus sengaja. Kalau paling abdolan kenapa ya? Karena mau sedekah nggak ada duitnya kan, tapi niatnya udah bagus. Terus yang kedua yang di bawahnya lagi, dia ada niat udah bagus, padahal dia punya duit di kantongnya ada. Kenapa nggak disedekahin? Nah, itu godaan setan bisa Pak Ulul. artinya niat sama sesuatu yang kita pengen niatkan itu harus berbarengan atau cukup dengan niat aja. Jadi diawali niat. Ya, Cuma ya kita mau biasanya sedekah nih. Yang kemarin ini apa deh? Nah, Kita apa mau biasanya? sedekah nih, ada niatan, ya kan? Tapi lagi nggak punya duit. Emang bener-bener nggak punya duit. Tapi ada keniatan, ya Allah, semoga saya dikasih duit gitu kan. Pengen banget sedekah ini, tapi nggak ada duit. Itu paling tinggi, ya. Kalau dibandingin sama yang kedua, ada niatan, bagus niatannya. Pengen sodakoh, tapi nggak mau ngasih, padahal duit ada di kantong. Gitu. Tadi kalau bertanya bagusan mana, abdolan mana? Abdolan yang pertama. Terus kalau untuk sistematikanya, niat dulu, baru dilakukan dengan amal. Gitu. Kenapa? Karena emang tertibnya seperti itu dalam fikih juga kan. Yang suka saya ajar tuh niat takbir ngadeg baca Fatihah kutumanina ibtidal tumanina gitu. Dadu mustah. Kan niat dulu baru terakhir tertib. Kalau dalam fikih mesti diawali niat, diakhiri tertib. Ya, Sama ya. ibadah juga gitu, niat baru habis itu dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak punya duit, ya Allah semoga dikasih duit. Nanti kalau udah dapat duit, Amin. langsung segera. Tapi Atau soal mungkin yang enggak kena ria itu niatnya
Gimana maksudnya? Saya dulu konteks itu belum begitu ya saya. Sedekah yang tidak kemakan riak yang tadi Ah. gitu ya. Nggak ada riaknya gitu. Oh, Pasti itu udah pasti jadi gitu. Ketemu Pasti nanti, jadi. Insya Allah. gitu ya. Ya. Dapat berkah. Ada lagi kayak gini Kadang-kadang modelnya. Kadang-kadang ada riaknya. Hmm. Kadang ada riaknya bisa jadi gitu. Sedekah kita yang Langsung gini deh. Upload. Teman-teman saudara yang saya aja udah bersedekah gitu kan. tapi yang tadi dalam hati niat Tapi kan ada memberi, niatnya. kita akan ketemu nanti. Amin. Insya Allah. Ulul tuh. Menghilangkan riak ya. Karena ikhlas benar-benar itu dari hati. Atau misal kita lagi sodako beramal ibadah yang soleh gitu kan, tapi kita masih tadi ada ria, ada nggak ikhlas. Misalnya kita ngasih nih duit gitu kan 20.000, padahal tuh duit tinggal segitu-gitunya, kita lagi butuh gitu kan. Atau kita ngasih nggak sudah ngasih lah gitu kan, tapi pas dia jalan tuh gentak deh 20.000 lagi lapar, padahal enak nasi padang ini, nggak ikhlas gitu kan kita ngasihnya. Nah, harus berdoa kita Allah, ya Allah, semoga diberi kesempatan lagi untuk sodako dengan keadaan ikhlas. Bagus. Yang lalu biarlah berlalu tadi nggak ikhlas, tapi selalu mohon terus kepada Allah isti'anah tadi tuh. Pertolongan ya Allah, semoga kapan-kapan digain kesempatan, digain lagi dikasih kesempatan. Nanti pangkatnya tadi masih belum kena niat ya. Kalau yang mana? Yang tadi yang baru dalam hati gitu. Udah kecatat nih ya. Udah masuk niat apa masih dalam ranah azam? Jadi ada yang namanya azam keinginan, al-azmu kan al-iradah al-qawiyah kan ya. Ada yang niat itu dia sudah lewat setengah daripada persentasi dia mau ngasih gitu. Kalau kayak gitu kan kalau niatnya itu hampir mau ditindaklanjuti, itu udah masuk kepada niat. Tapi kalau masih jauh dari tindak lanjut, itu baru azam. Gitu. Contoh misalnya gini, ini di depan kita ada tahu ya gorengan nih kan ya. Ini udah mendekati mau melakukan kan ya. Saya niat mau makan mie kan ya kan. Ada niatan pengen makan. Ini lebih dekat kepada makannya kan, karena gorengannya di depan mata, tapi nggak jadi. Karena malu. Tapi udah kehitung niat. Aku nggak. Tapi kalau gorengannya nggak ada, masih di mana gitu kan? Saya pengen banget, saya niat banget nih. Ya kan kalau ada gorengan gitu. Secara gogowi mungkin ya. Karena Itu. kan tanda keberhasilan di akhir ya, sesuai ngaji ini pertanyaan kan nyambung di ini Dok. Terus apa siapa sih dari tadi sih? Paham tak sih ente? Geplak apa geplak pakai rapat? Nah, gitu. Ada lagi yang lain? Manong, Nah, Manong. cara Manong ngaku nih menyombongkan harta, tapi untuk biar pada mengikuti Oh, soalnya iya. nih Manong. Nih siapa yang mau ini infak ke yayasan? Nih Manong gocap padahal mah itu duit ini diinin langsung biar itu jemaah tes Pemancing. Pamancing. mata. Kalau itu bagus Manong. Sering kan. Artinya emang niatan kita itu sebagai pamancing. Kalau yang tadi saya maksud itu bukan pamancing, emang karena nafsu kita ada menyelinap gitu loh di dalam diri kita. Kalau bukan saya itu masjid nggak berdiri, gitu loh. Kalau bukan karena saya anak yatim nggak pada makan, gitu loh. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang Manong lakuin boleh. Nggak apa-apa itu mah untuk memotivasi. Tapi misalkan tadi kan Manong bilang, ini saya infak 50.000. Nah kan kadang kan suka ada orang, aduh jangan infak, maksudnya saya enggak. Jadinya jadi kita nggak ikhlas gitu. Gimana? Karena malu ngelihat gocap. Jadi kita Dia mau ngasih 2.000 nggak jadi. Kalau amalan nggak langsung tujuan ikhlas. Yang penting mah lakuin aja dulu. Ikhlas mah proses. Jadi panas ya sama. Maksudnya jadinya gimana ya? Nah orang yang sebelahnya kan termotivasi Manong, jadi panas itu kan, dia sedekah. Terus dia dalam sedekah yang itu dia nggak ikhlas. Kalau dia masih terus isti'anah meminta tolong kepada Allah gitu kan, dan Allah masih ngasih peluang, insya Allah di sedekah yang akan datang bisa datang ikhlas. Datangnya ikhlas itu bukan 1, 2, 3 kali, harus terus baru bisa ikhlas.
Kalau 1-2 kali mengharap ikhlas ya susah, karena proses juga untuk bisa nyampe ke makom ikhlas itu. Harus dipaksa. Kalau dalam ilmu ikhlas itu kan seperti kita keluar dari WC gitu kan ya. Udah dimakan. Alhamdulillah udah selesai. Ini lagi makan. Bentuknya sama lagi. Tadinya ke belakang kita ikhlas aja. Padahal yang kita makan tadi kan misalnya sate ayam yang mahal gitu. Kenapa ada? Nah, kulit ayam apa? Dempul ayam. Pizza Hut misalnya kita makan yang mahal. Warnanya kuning pada tuh. Kita ikhlas. Itu konsep ikhlas kan gitu. Kalau kita sudah bisa seperti itu berarti kita benar-benar ikhlas. Tapi kalau kita masih nengok, Ikhlas. nah untuk bisa nyampe ke makom ikhlas harus sering-sering. Enggak hitung-hitungan. Tanda tangan mana teh Ting? Absen, badan Ustaz. Absen. Udah dikelilingin. Belum. Ada di loker. Ambil tuh. Catat aja. Ustaz berarti menyambung yang masalah Bu Epi tadi sama Manong. Tinggal Ambil foto tadi. ini. Iya. Berarti apa Manong? Gabung itu kan sambungan itu. Makanya mengerti dong pertanyaannya. Mana bisa no ada Umi tengah nyambung gitu. Makasih. Dia mah gaje. Ayo mangga. Jadi gini Ustaz, kan Udah tadi gede. ada kata Emang ini ya sirik ya, ketika Manong udah nyumbang 50.000, masa gua nggak nyumbang? Sedangkan gua hartanya lebih banyak. Lain sirik Itu panas. kan misalkan panas lah, sirik dengan ibadahnya orang lain. Kita niat awalnya karena melihat orang sudah beribadah lebih besar dari kita, kita jadi pengen lebih besar lagi. Berarti kita berlomba-lomba dong ya. Iya. Berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik Iya, pas ketika beribadah. Nah itu gimana tuh Ustaz? Kalau untuk tahap pemula ibtidah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan selama-lamanya kita kayak gitu. Sakit jadi. Masa mau seterusnya kita kayak bocah sih, itu kan istilahnya kayak bocah ya. Tingkatan bocah masih. Harus ningkat dong gitu. Untuk awal-awal mancing nggak apa-apa. Ada di tahap dimana orang itu jenuh dengan dipuji orang gitu kan, jenuh dengan merasa bangga. Ada di tahap dimana dia ketika sudah tiap hari merenung terus tafakur, maka tafakur saatan khairun min ibadati saati apa sab'ati sanah kan gitu. Berpikir merenung sejenak aja itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Nanti ada titik jenuh di mana? Masa sih saya sedekah cuman gara-gara pengen dipuji orang terus? Masa sih saya sedekah terus-terusan kayak gini terus, pengen merasa bangga diri? Kapan saya bisa ikhlasnya? Kapan saya karena Allah? Nah, ada nanti. Dan bisa sampai ke makom itu dengan beribu-ribu kali sedekah. Nah kalau ribu-ribu kali terus aja terus sedekah, nanti sampai kepada makom itu. Kalau baru pertama 2 kali ikhlas mah tuh nggak ada yang sesuatu gampang langsung ya. Jangan panas karena sedekah nggak ada daripada Oto- panas. otomatis ya. Gerak. Perlu try and error. Kalau dalam Otomatis. ilmu teknologinya mah uji coba. Bosan lah naik Pajero wae. Ya, gitu. Ganti. Kali-kali naik unta gitu ya. Tapi sebenarnya para salikin seperti tadi ya, orang-orang yang menuju kepada Allah tuh ibarat para pendaki, ibarat pada pelari gitu loh. Itu semakin banyak dia membawa bekal, gendongan yang dia bawa itu akan semakin lambat perjalanannya. Misal kita mendaki gunung, yang kita bawa nih banyak. Kita hidup di dunia nih, harta kita banyak. Nanti akan banyak juga hisab kita. Dan akan lambat juga perjalanan untuk nyampe kepada Allah itu. Maka untuk bisa sampai kepada Allah jangan bawa barang-barang banyak, secukupnya aja. Gitu. Kalau terlalu banyak yang kita gendong, kita panggul, akan lambat jalan kita. Nggak bisa secepat kilat. Siapa orang yang secepat kilat itu? Yang menghadap kepada Allah dengan kepasrahan bersandar kepada Allah aja udah. Tidak mengandalkan saya bawa wirid ini nih bisa sampai kepada Allah. Itu ibaratkan ke gunung. Oh saya udah bawa selimut tebal nih, saya nggak bakal kedinginan. Itu bersandar kepada amal itu kalau dalam suluk itu. Maka hindari itu. Udah pasrah aja, kalau bukan karena kemurahan Allah tidak akan dijemput oleh Allah. Pastikan Allah menjemput saya, semata-mata saya bersandar kepada kemurahan Allah. Gitu. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah pikirannya simpel.
Yang penting hidupnya bisa bahagia karena dekat dengan Allah. Akrab, bermesraan selalu dengan Allah. Kapanpun dan dimanapun. Udah ya teman-teman? Iya. Sama Umi. Cukup? Yang kedua yang sama Umi. Cukup teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya adalah perkenalan dari Ustadz Gunawan. Ustaz.